Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baiklah anak-anak kami, semuanya yang kelas 10, tolong anak kami dengarkan, simak dan pahami materi kita untuk hari ini. Materi kita masuk kita ke nomor 17, grafik atau diagram. Pelajaran kita ini masih di Microsoft Excel. Tidak mudah untuk menafsirkan lembar kerja Excel yang berisi banyak data. Penyajian dalam bentuk grafik atau diagram memungkinkan untuk menggambarkan lembar kerja secara grafis yang membuat mudah dalam memvisualisasikan perbandingan dan tren. Proses pembuatan grafik dapat dibagi menjadi 4 tahap, yaitu menentukan data yang ingin disampaikan, mengatur data, menyiapkan grafik, dan format diagram. Hal yang paling penting adalah mengetahui dengan jelas alasan dan tujuan membuat diagram atau grafik, lalu memilih jenis diagram atau grafik yang sesuai. Setidaknya terdapat 6 alasan umum sebagai pertimbangan dalam menyajikan data dalam bentuk diagram atau grafik. Alasan-alasan tersebut antara lain: 1. Untuk melakukan perbandingan data. 2. Untuk menunjukkan distribusi data. 3. Untuk menjelaskan bagian dari keseluruhan. 4. Untuk menunjukkan kecenderungan dari waktu ke waktu. 5. Untuk mengetahui penyimpangan. Dan yang terakhir yang keenam, untuk memahami hubungan antara data yang satu dengan yang lainnya. Alasan pembuatan grafik dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan jenis grafik yang akan dibuat. Excel memiliki beberapa jenis diagram atau grafik yang berbeda, yang memungkinkan untuk memilih salah satu yang paling sesuai dengan data. Masing-masing memiliki keuntungan tersendiri. Untuk menggunakan secara efektif, harus memahami bagaimana grafik yang berbeda digunakan. Berbagai jenis grafik yang disediakan, yaitu ada dia kolom, kemudian ada garis, kemudian ada dia view, ada batang, ada area, dan permukaan. Yang kita bahas sekarang yang pertama dulu yaitu grafik kolom. Karena Ibu lihat yang sering dipergunakan orang di sini grafik adalah grafik kolom. Tapi ini memang bisa kita buat sesuai dengan keinginan kita. Karena tadi sudah Ibu sebutkan dia, jenis-jenis daripada grafik di sini ada dia kolom, ada dia garis, ada dia view, ada dia batang, ada dia area, ada dia permukaan. Mana yang lebih mudah anak kami pahami, maka bisa anak kami buat sesuai dengan keinginannya. Tadi kata Ibu kolom yang sering banyak dipergunakan orang. Tapi bisa juga anak kami membuat garis, mungkin lebih mudah rasanya menggunakan garis. Bisa juga nanti berbentuk lingkaran juga atau yang bulat atau view, itu juga bisa anak kami gunakan. Ada juga dia berbentuk batang, grafiknya itu ada di area, ada juga dia permukaan. Mana yang lebih mudah anak kami rasa, maka itulah yang dibuat. Sekarang kita bahas dulu yang pertama grafik kolom. Grafik kolom menggunakan batang vertikal. Tahu anak kami vertikal kan? Vertikal sudah pernah Ibu jelaskan itu tegak dari atas ke bawah. Lain halnya nanti ada juga dia nanti berbentuk horizontal. Kalau horizontal nanti dia arah tidur atau melebar atau dari kiri ke kanan. Tapi yang kita bahas di sini kolomnya berbentuk vertikal. Ibu ulangi, grafik kolom menggunakan batang vertikal untuk mempresentasikan data. Grafik jenis ini dapat bekerja dengan berbagai jenis data, akan tetapi yang paling sering digunakan untuk membandingkan informasi. Ini dia contohnya, contoh dibuat di sini, ini sebagai contoh ya, penerimaan siswa baru SMK Pembangunan Bangsa. Ada di sini 4 jurusan. Jurusan yang pertama ada dia kepariwisataan, jurusan yang kedua ada dia tata boga, kemudian yang ketiga ada dia tata busana, kemudian ada dia tata kecantikan. Ini dia gambar contoh grafik kolom. Inilah contoh grafik kolomnya. Ke atas kan? Karena sudah kita pelajari, anak-anak kami sudah tahu itu kolom. Sudah kita pelajari di Microsoft Excel, ada kolom dan ada baris. Karena lembar kerja Microsoft Excel, Ibu rasa anak kami masih tahu, itu berbentuk tabel. Tabel itu kumpulan dari beberapa kolom dan beberapa baris. Untuk kolom,
sudah pernah Ibu jelaskan, itu diwakili dengan huruf, kolom pertama kolom A, kolom kedua namanya B, kolom ketiga C, sampai dia nanti kolom seterusnya. Jumlah kolomnya itu kolom Microsoft Excel 2013, 16.384 kolom. Sedangkan untuk baris diwakili dengan angka. Contoh baris pertama 1, baris kedua 2, baris ketiga 3. Sampai nanti jumlahnya 1.048.576. Itulah jumlahnya, jumlah barisnya. Jauh lebih banyak dia baris daripada kolom. Inilah memang contoh grafik kolom. Contoh grafik kolom yang Ibu buat ini juga, dia bentuknya di sini adalah vertikal. Sana anak kami lihat kan. Kemudian Ibu lanjutkan, B, grafik garis. Kalau kolom tadi sudah tahu Ibu rasa anak kami karena contohnya sudah ada dibuat di sini. Ibu lanjutkan B, grafik garis. Grafik garis ideal untuk menampilkan tren. Terdapat titik data saling yang berhubungan dengan garis-garis yang membuat mudah untuk melihat apakah nilai meningkat atau menurun dari waktu ke waktu. Misalnya, inilah dia. Contoh penerimaan siswa baru SMK Pembangunan Bangsa, bentuk garis, inilah memang bentuk garis itu. Manakah lebih mudah anak-anak kami rasa? Di sini juga ada memang 4 jurusan. Ada kepariwisataan, ada tata boga, ada tata busana, ada kecantikan. Ini 2013, kemudian 2014, 2015, 2016. Mana lebih mudah anak-anak kami rasa untuk membuat grafik itu? Apakah bentuk daripada grafik garis ini atau bentuk yang Ibu sebutkan tadi yang ada di atas ini, yaitu grafik kolom. Dan bentuk grafik kolomnya di sini adalah vertikal. Ibu rasa lebih mudah yang kolom ini kan, bentuknya vertikal ini, daripada garis ini di kolom garis. Garis agak sulit lagi kan, ha? Tapi terserah anak-anak kami lah, mana yang lebih mudah itu bisa dibuat. Ibu lanjutkan C, diagram Pi. Diagram Pi mempermudah dalam membandingkan proporsi. Setiap nilai ditampilkan sebagai sepotong kue, sehingga mudah untuk melihat nilai-nilai yang bentuk presentasi keseluruhan. Jenis ini hanya menerima sebuah data series. Pada contoh ini menggunakan data penerimaan siswa baru SMK Pembangunan Bangsa hanya pada tahun 2016. Ingat anak-anak kami, di sini yang kita buat hanya tahun 2016. Kalau bentuk yang pertama tadi ada dia kolom itu, ada dia garis sini, grafik kolom dan grafik garis, itu yang kita buat mulai dari 2013 sampai 2016. Tetapi mang kalau di PIU ini tidak bisa kita buat dia 2013, 14, 15, 16. Di sini contohnya tadi sudah Ibu sebutkan, menggunakan data penerimaan siswa baru SMK Pembangunan Bangsa hanya pada tahun 2016 saja. Bisa anak kami lihat kan? Nah, lihat di sini 20.000 2096, 1396. Nah, ini ada dia 35%, ada 32%. Lihat warnanya. Warna biru kepariwisataan. Kemudian warna oranye. Warna oranye ya. Warna oranye tata boga. Kemudian warna silver tata busana. Kemudian warna kuning tata kecantikan. Nah, kalau kecantikan berapa? 2096. Kemudian kita lihat lagi kalau kepariwisataan ini 1396. Nah, tata busana dibuatnya di sini 32%, kemudian di sini dibuatnya tata boga 35%. Ini dia memang contoh daripada diagram PIU. Diagram PIU tadi katanya ya, kita buat ditampilkan sebagai sepotong kue. Ini untuk mempermudah kita paham ya, Mang. Makanya dibuat dia seperti sepotong kue. Inilah Mang contohnya itu. Kalau memang anak-anak kami lebih mudah rasanya membuat bentuk daripada grafiknya itu, grafik seperti ini, PIU ini, Pi ini, bisa juga. Mana lebih mudah anak kami rasa itulah yang dibuat. Apakah bentuk grafik atau diagram Pi, atau garis, atau dia kolom. Ibu lanjutkan sekarang diagram batang. Grafik batang hampir seperti grafik kolom, namun jenis ini menggunakan batang horizontal. Sedangkan grafik kolom menggunakan batang vertikal. Tadi Mang contoh yang pertama itu dia contoh grafik kolom.
Yang kedua tadi garis, yang ketiga tadi pi, yang keempat diagram batang. Diagram batang di sini adalah vertikal. Grafik kolom menggunakan batang vertikal. Oh, batang vertikal yang pertama tadi ya. Kalau di sini yang kita pergunakan horizontal, maaf ya. Kalau yang kita pergunakan tadi di kolom yang ini, nah ini bentuknya grafiknya ini kolom. Misalnya kami lihat kan, ini bentuknya vertikal. Tapi kalau yang ini kita pergunakan dia horizontal. Misalnya kami lihat kan, penerimaan siswa baru SMK Pembangunan Bangsa 2016, kemudian 2015, kemudian 2014, kemudian 2013. Ini juga ada keterangan di sini. Pada tahun 2016, lihat warna kuning tata kecantikan, itu berapa? Tidak sampai dia 40, berarti 38 dia kan. Nah, bisa kami lihat ini. Kemudian 2016 yang paling banyak di situ adalah warna oranye. Lihat mang warna oranye, berarti jumlah siswa yang paling banyak di situ adalah tata boga. Kalau kita bandingkan jurusan-jurusan yang 4 ini, tata kecantikan, tata busana, tata boga, kepariwisataan. Di sini siswa yang paling banyak pada tahun 2016 itu diperoleh oleh jurusan tata boga. Kita lihat, ini dia. Ini tadi kata Ibu hampir sama dia dengan grafik kolom. Kolomnya itu tapi tadi berbentuk vertikal, tinggal lagi kalau di sini diagram batang, bentuknya di sini adalah horizontal. Pada tahun 2016, jurusan yang paling sedikit di situ menerima siswa adalah kepariwisata. Kepariwisataan inilah. Kemudian kalau tahun 2015 kita perhatikan, di situ memang tetap yang paling pemecah rekornya paling banyak adalah tata boga. Dan yang paling sedikit kita lihat juga itu kepariwisataan. Kita lihat 2014. 2014 juga itu diperoleh yang paling tertinggi adalah tata boga. Tetap tata boga ya, ini tata boga. Yang pertama tata boga pada tahun 2016 yang paling banyak tata boga. 2015 juga yang paling banyak tata boga. Kemudian 2014 yang paling banyak juga tata boga. Yang paling sedikit kita lihat di sini adalah kepariwisataan. Pada tahun 2015 yang paling sedikit juga kepariwisataan. Pada tahun 2016 juga yang paling sedikit adalah kepariwisataan. Kita lihat pada 2013. Kalau pada tahun 2013 jurusan yang paling banyak siswanya di sini diperoleh oleh tata busana. Inilah. Baru tata boga. Baru kepariwisataan. Yang paling sedikit adalah tata kecantikan. Misalnya anak kami lihat kan? Berasa bisa anak kami lihat di sini. Nah, inilah mang dia. Lihat warna kuning, tata kecantikan. Lihat dia warna silver, tata busana. Lihat yang oranye, tata boga. Kemudian lihat dia yang kuning di sini adalah lihat dia yang biru di sini adalah kepariwisataan. Bisa anak kami lihat. Inilah dia mang contoh daripada grafik atau diagram batang. Tapi diagram batang yang kita buat di sini bentuknya adalah horizontal. Inilah mang. Mana lebih mudah anak kami rasa apakah berbentuk kolom, atau berbentuk pi, atau berbentuk batang, atau berbentuk garis. Ini terserah anak-anak kami. Bisa anak kami pahami kan? Karena di sini sudah Ibu buat contoh 4 daripada diagram. Ada tadi diagram batang ada dia diagram batang, ada dia diagram pi, ada dia diagram garis, ada dia diagram kolom. Kolomnya itu berbentuk vertikal. Ibu lanjutkan grafik area. Grafik area menyerupai grafik garis, kecuali daerah bawah garis yang terisi. Inilah mang. Kalau dia area, Ibu rasa anak-anak kami akan lebih sulit memahaminya. Karena lebih jelasnya yang pertama berbentuk kolom dan batang. Bisa anak kami lihat. Ini juga ada keterangannya di sini. Kalau dia warna biru, di sini pada tahun 2013. Ke warna oranye 2014. Kemudian warna silver 2015, warna kuning di sini 2016. Inilah mang contoh daripada grafik area. Nah, ini dia contoh grafik area. Bisa anak kami lihat kan? Kemudian Ibu lanjutkan yang keenam, grafik permukaan. Grafik permukaan memungkinkan untuk menampilkan data pada tampilan 3 dimensi. Grafik ini sangat tepat digunakan untuk data dalam skala besar.
yang memungkinkan untuk melihat berbagai informasi pada saat yang sama. Inilah memang contohnya. Penerimaan siswa baru SMK Pembangunan Bangsa. Contoh grafik permukaan. Bisa anak kami lihat kan? Di sini warna kuning mulai 60 sampai 80. Kemudian warna silver 40 sampai 60. Kemudian warna oranye 20 sampai 40. Kemudian warna biru 0 sampai 20. Jurusannya juga sama kayak yang tadi, ada dia tata kecantikan, ada tata busana, ada tata boga, ada dia kepariwisataan. Nah, selain mengetahui jenis grafik, perlu dipahami cara membaca grafik. Grafik mengandung beberapa unsur atau bagian yang berbeda yang dapat membantu menginterpretasikan data. Inilah dia ya. Penerimaan siswa baru SMK Pembangunan Bangsa. Ini dinamakan dia dengan Kartitel. Inilah mang judulnya, Kartitel itu judul ya. Kemudian ada di sini legend. Legend ini ada 4. Ada kepariwisataan, ada tata boga, ada tata busana, ada tata kecantikan. Kemudian ini vertical axis. Nah, vertical axisnya 0 sampai 90. Kemudian ada horizontal axisnya ini 2013 sampai 2016. Ini mang bagian-bagian dari grafik. Ada dia di sini Kartitel, ini dia Kartitel itu tadi kata Ibu adalah judul. Ini memang judulnya. Penerimaan siswa baru SMK Pembangunan Bangsa. Ada legend di sini, legendnya tadi kata Ibu ada 4. Inilah itu. Kepariwisataan, tata boga, busana, dan tata kecantikan. Inilah itu ya, warna-warnanya. Sesuaikan dengan warna. Warna biru kepariwisataan. Kemudian warna oranye, tata boga. Kemudian warna silver, tata busana. Kemudian warna kuning, tata kecantikan. Bisa anak kami pahami kan? Atau ada juga Ibu buat di sini. Berikut penjelasan dari masing-masing bagian grafik di atas. Yang pertama tadi ada dia Kartitel. Ini disebut juga dengan judul pada grafik. Kalau judul pada grafik berarti penerimaan siswa baru SMK Pembangunan Bangsa. Ada dia vertical axis. Vertical axis itu sumbu vertikal. Juga dikenal sebagai sumbu Y. Adalah bagian vertikal dan grafik yang mengukur nilai dari kolom. Pada contoh ini, nilai yang terukur adalah jumlah siswa yang diterima pada masing-masing kompetensi keahlian. Ada horizontal axis, sumbu horizontal, juga dikenal sebagai sumbu X, adalah bagian horizontal dari grafik yang mengidentifikasi kategori pada grafik. Pada contoh ini, menunjukkan kelompok penerimaan per tahun. Kemudian tadi ada lagi yang ketiga, data series. Data series ini, seri data terdiri dari titik-titik data terkait dalam sebuah grafik. Pada contoh ini, seperti yang kita lihat dalam legenda, kolom perak atau silver mewakili penerimaan siswa baru pada kompetensi keahlian tata busana pada tahun 2013. Kemudian ada legend. Ini legenda mengidentifikasikan setiap serial data yang mewakili masing-masing warna grafik. Dalam contoh ini, legenda mengidentifikasikan kompetensi keahlian yang berbeda pada grafik. Ibu lanjutkan dulu A, menambahkan grafik. Apabila anak-anak kami ingin menambah grafik, bisa anak-anak kami lihat di sini langkah-langkahnya ya. Untuk menampakkan grafik di Excel, lakukan langkah-langkah berikut ini. 1. Pilih sel yang dibuat grafiknya. Pilih sel yang ingin dibuat grafiknya, termasuk judul kolom dan label baris. Sel-sel ini akan menjadi sumber data grafik. Pada contoh ini dipilih sel B2 sampai dengan F6. Sel B2 yang mana? Kita lihat dulu pertemuan antara kolom B dengan dengan baris kedua. Ada di kompetensi keahlian. Katanya mulai dari kompetensi keahlian ini sampai dengan sel F6. F6 itu adalah 38. Karena kita perhatikan pertemuan antara kolom F dengan baris ke-6 adalah 38. Berarti nilai yang akan kita buat, kita tambahkan tadi grafiknya ya. Yang kedua, dari tab Insert, klik Chart.
yang diinginkan. Dalam contoh kita akan pilih kolom dan format 2 dimensi. Jika tidak yakin jenis grafik apa yang akan digunakan, pilih recommended car yang akan memilihkan format grafik berdasarkan format nomor yang digunakan. Ini gambarnya ada ya, bisa kami lihat ada di sini recommended chart. Nah, ada di sini 2 dimensi, bentuknya di sini adalah kolom. Ini memang tadi bentuk daripada kolom itu. Kolom yang kita pergunakan bentuknya di sini adalah vertikal 2 dimensi. Kemudian yang ketiga, grafik yang dipilih akan ditampilkan dalam lembar kerja. Berikut ini contoh tampilan awal tabel kolom sebelum dimodifikasi. Inilah yang muncul contohnya. Apabila anak-anak kami tidak menginginkan daripada kolom-kolom yang sudah tersedia di sini, ada 2 dimensi, ada 3 dimensi, maka bisa kita pergunakan dia more column chart. Terserah anak-anak kami ya. Tapi kalau memang sudah langsung ada di sini, bisa anak-anak kami pilih langsung. Bisa anak-anak kami klik salah satu bentuk daripada kolom yang anak-anak kami inginkan. Ini dia. Kartitel. Kepariwisataan, tata boga, tata busana, tata kecantikan. Kita tambah tadi 2013, 2013, 2014, 2015, 2016. Kalau warna biru berarti dia 2013. Kalau tadi warna biru jurusan kan? Biru, oranye, silver, kuning. Itu tadi jurusan kan? Sekarang tahun, Mang. Kita ganti di sini tahun. Kalau dia warna biru tahun 2013. Kemudian kalau dia oranye 2014, silver 2015. Kemudian 2016 warna kuning. Bisa anak kami lihat kan? Kemudian di sini langsung dibawanya jurusannya. Ini kepariwisataan, ini tata boga, ini tata busana, ini tata kecantikan. Kita lihat tata boga yang memperoleh yang paling tinggi semua di sini adalah tata boga, jurusan tata boga. Pada tahun berapa? Itu 2015. Di tahun 2015 inilah paling tinggi semua kan? Ini bukan lagi jurusan yang dibuat di sini, tetapi ini sudah tahun. Inilah dia, Mang. Tahun 2015 warna silver. Ini yang paling banyak semua. Atau ini yang paling tinggi semua kan? Nah. Kalau yang tadi ini jurusan semua, kita buatkan warna-warnanya. Kalau ini digantinya, dibuatnya di sini, warna-warni ini adalah tahun. Sedangkan jurusannya sudah langsung dibuatnya di sini. Yang pertama, kepariwisataan. Yang kedua, tata boga. Yang ketiga, tata busana. Yang keempat, tata kecantikan. Bisa anak kami pahami kan? Setelah memasukkan grafik, dapat melakukan pengaturan agar grafik lebih menarik. Pengaturan yang dapat dilakukan antara lain sebagai berikut. B. Menambah elemen, layout, dan style grafik. Elemen grafik dapat ditambahkan seperti judul grafik, legenda, dan label data agar grafik lebih mudah dibaca. Perhatikan contoh berikut. Kartitel, ada style, ada legend. Ini ya. Style, kalau tadi legendnya ini di sini jurusan kan? Ini kepariwisataan, ini tata boga, ini tata busana, ini tata kecantikan. Sekarang tidak, tahun di sini. Bisa tadi anak kami lihat sebelumnya nih, gambar yang ini kan? Nah, biru, oranye, silver, dan kuning. Kemudian ini sudah. Kartitel, ini judul yang bisa kita masukkan kemari. Ini stylenya, untuk daripada garisnya. Untuk menambahkan elemen baru berupa legend atau style, sesuai tampilan di atas, lakukan langkah-langkah berikut ini. 1. Klik grafik yang akan diubah, maka muncul tab desain dan pilih tab format. 2. Pada tab desain, klik add car element, kemudian pilih legend. Tentukan posisi legend di sebelah kanan, pilih dia right. Add chart elemen akan menambahkan elemen satu persatu. Dapat menambahkan beberapa elemen sekaligus dengan menggunakan quick layout. Klik quick layout dan pilih layout 1 untuk menambah legend di sebelah kanan. Yang kita tambah di sebelah kanan ya. Nah, inilah. Add car element. Bisa anak kami lihat kan? Yang kita pilih baru katanya legend. Bisa anak kami lihat ini. Baru ini quick layout.
Bisa anak kami lihat kan? Karena ada gambarnya di sini. Dengan adanya gambar ini memang akan lebih memudahkan anak-anak kami untuk memahaminya. Add cut elemen, ada dia legend, baru quick layout. Nah, ini keluarlah dia ini. Ibu lanjutkan nomor 3, style grafik terdapat di kelompok char style. Pada contoh ini digunakan format style 10 pada char style. Nah, bisa anak kami lihat. Tadi yang kita pilih itu adalah katanya desain kan. Nah, ini tadi. Ini menu barnya, ada insert, ada backlight, ada formula, ada data, ada review, ada file pivot, ada desain yang dipilih desain. Yang keempat, untuk menambahkan elemen grafik dapat menggunakan tombol shortcut agar permukaan grafik dapat dilakukan dengan cepat. Mengubah style grafik dan menyaring data grafik. Klik grafik agar tombol shortcut sebelah kanan tampil. Ini. Car element, car styles, kemudian car filter. Anak kami lihat kan sebelah kanannya. C. Menukar baris atau kolom dan memilih data. Terkadang diinginkan pengubahan kelompok data grafik dengan cara menukar tampilan baris dan kolom. Misalnya pada contoh ini kita akan membalik baris dan kolom sehingga baris tahun berganti dengan kolom kompetensi keahlian. Yang diketahui mudah dengan melihat legend. Inilah Mang. Baris dan kolom. Nah, di sini kembali lagi jurusan yang dibuatnya di sini warna biru kepariwisataan, oranye tata boga, silver tata busana, kuning tata kecantikan. Nah, ini di bawah dibuatnya 2013, 2014, 2015, 2016. Berarti apabila nanti dibuatnya warna biru di sini kita sudah tahu bahwa ini adalah jurusan kepariwisataan. Dibuatnya memang warna oranye kita sudah tahu itu adalah tata boga. Kemudian silver yaitu tata busana. Kemudian kalau dia warna kuning tata kecantikan. Ibu tanya, kalau yang tertinggi pada tahun 2013 jurusannya itu adalah jurusan tata busana. Ini dia warna silver. Di 2014 yang tertinggi di situ adalah tata boga. Di 2015 di situ yang tertinggi adalah tata boga juga. Di 2016 yang tertinggi di sini adalah tata boga juga. Kita lihat 2013 jurusan yang paling sedikit di sini adalah warna kuning yaitu tata kecantikan. Di 2014 yang paling sedikit di sini jurusan kepariwisataan. Kemudian 2015 juga sama dia, yang paling sedikit adalah kepariwisataan. Begitu juga dengan 2016 yang paling sedikit di sini jurusannya adalah kepariwisataan. Bisa anak kami lihat kan? Ini dia baris dan kolom yang telah ditukar. Nah, ini dia contoh baris dan kolom yang telah ditukar. Sekarang di sini kita buat dia di barisnya ini adalah tahun. Tahun 2013, 2014, 2015, dan 2016. Kemudian untuk kolomnya kita buat di sini adalah jurusannya. Mulai dari jurusan kepariwisataan, kemudian tata boga, kemudian tata busana, kemudian tata kecantikan. Bisa anak kami lihat. Sekalipun tidak ada tulisannya di sini, tetapi memang di samping kanan ada ibu buat di sini keterangan daripada warna dari jurusannya ini. Nah, bisa anak kami lihat kan? Untuk mengubah posisi baris dan kolom, lakukanlah langkah berikut ini. 1. Pilih grafik yang akan diubah. 2. Dari tab desain, klik switch raw atau kolom. 3. Jika diklik select data, di sebelah kanan switch raw atau kolom, data yang akan dibuat grafik dapat ditentukan. Posisi baris dan kolom juga dapat diubah dengan cara menekan tombol switch raw atau kolom. Bisa anak-anak kami lihat ini dia. Switch raw atau kolom. Raw itu memang sama juga dengan baris, kolom itu sama juga dengan kolom. Bisa anak-anak kami lihat kan? Berarti bisa kita ubah ini, raw ini. Seperti yang tadi contoh yang ibu buat, bisa kita buat dia raw, baris itu ke kolom, kolom itu kita buat dia ke baris. Nah, ini. Legend anti series. Kepariwisataan, tata boga, tata busana, tata kecantikan. Kita checklist dia semua. Yang 4 jurusan ini. Kemudian di sini horizontalnya 2013, 2014, 2015, dan 2016. Inilah horizontalnya. Tadi sudah kan, sudah kita buat.
Ini dia Mang horizontalnya itu. Ibu ulangi lagi. Nah, ini horizontal. 2013, 2014, 2015, 2016. Inilah horizontal. Arah melebar atau dinamakan juga arah tidur. Kemudian ini vertikal. Inilah jurusan-jurusannya itu. Kepariwisataan, tata boga, tata busana, kemudian tata kecantikan. Kalau tadi ini berbeda kan? Di sini kita buat di langsung jurusannya. Langsung kita buat kepariwisataan, tata boga, tata busana, kecantikan. Ini tadi kita ubah dia. Baris dan kolom yang telah ditukar. Bisa anak kami memahaminya kan? Nah, ini tadi jurusan yang 4 itu. Baru yang terakhir nanti di situ klik dia oke. D. Mengubah tipe garis. Jika grafik yang sudah dibuat kurang begitu cocok, dapat beralih ke jenis grafik yang lain. Pada contoh ini akan diubah dari grafik kolom 2 dimensi menjadi grafik kolom 3 dimensi. Agar dapat mengubahnya, lakukan langkah berikut ini. Yang pertama, klik tab desain, pilih change card type. 2. Maka akan muncul kotak dialog change card type, pilih jenis yang lain. Pada contoh ini dipilih 3 dimensi. Keras dari kolom pada bagian kiri. Inilah Mang. Yang 3 dimensi. Kalau yang 2 dimensi yang pertama tadi. Mana lebih suka anak kami yang membuat 2 dimensi atau 3 dimensi? Ibu rasa yang 3 dimensi lebih cantik kan? 2 dimensi mungkin lebih mudah kalian pahami. Tapi kalau kita lihat nanti kecantikannya mungkin lebih cantik dia. Yang 3 dimensi atau sesuai dengan keinginan anak-anak kami. Yang terakhir tadi kata ibu klik dia oke. Grafik akan berubah jenis 2 dimensi menjadi 3 dimensi. Inilah Mang hasilnya. Bentuknya juga kolom. Ini di sini. Nah, bisa kami lihat. Yang kita pilih ini dia. Karena ada 4 jurusan tadi. Inilah. Kita pilih bentuk batangnya yang 4. Bentuk batang yang kita pilih juga ini. Memang ada kita buat dia ini. Tapi yang kita pilih sekarang ini dia. Bisa juga ini. Ini kita pilih sesuai dengan keinginan kita. Kebetulan yang kita pilih adalah ikon yang keempat. 3 dimensi. Inilah dia hasilnya. Nah. Kalau lebih mudah anak-anak kami membaca yang 2 dimensi, kita buat yang pertama tadi. Kalau memang lebih bagus anak-anak kami lihat yang 3 dimensi, inilah hasilnya. Ini yang kita pilih ini. Sudah berubah kan? Nah, tahunnya juga ini. Terakhir tadi katanya klik OK. Apabila semua grafiknya itu sudah sesuai dengan keinginan anak kami, yang terakhir maka klik dia OK. Ibu rasa sampai sekian dulu materi kita untuk hari ini. Kalau ada anak-anak kami yang kurang mengerti, tolong diisi di kolom komentar. Ibu akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.